Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas, berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kita masih tetap berada pada edisi khusus untuk membahas soal-soal dalam buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Kita telah memasuki seri ketiga. Sebagaimana yang kita telah beritahukan sebelumnya, bahwa teori probabilitas untuk semester ganjil tahun 2021 didukung penuh oleh penyelesaian soal-soal dari buku yang dapat Anda lihat pada layar. Nah, kita akan lihat soal yang akan kita bahas berikutnya. Nah, kita lihat soal 2.7. 2.7 adalah for students are selected at random form as a mystery class and classified as male and female. List the element of sample space S1 using the letter M for male and F for female. Define a second sample space S2 where the element represent the number of female selected. Nah, kita ada dua soal di sini yang akan kita jawab. Yang pertama adalah kita mendapatkan elemen dari, kita akan dapatkan elemen dari S1. Nah, kita akan mendapatkan elemen S1 yaitu memilih 4 student. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada gangguan teknis sedikit. Kita buka soal kita. Oke, ini soal yang akan kita bahas. Kita hapus dulu. Jadi kita akan membahas soal, ada dua di sini yang akan kita cari elemennya, yaitu S1 dan S2. Di mana S1 adalah memilih 4 student dengan klasifikasi male and female. Jadi kalau kita lihat soal ini, itu dapat kita kerjakan diantaranya dengan menggunakan diagram pohon. Nah, diagram pohon yang dimaksud di sini adalah tentunya kita memiliki ada student pertama F dan M, female dan male. Ada student kedua, ini student kedua. Di sini ada F, female and male. Di sini juga ada female and male. Lalu ada student ketiga. Ini student ketiga kita. Student ketiga. Di sini juga ada F female and M male. Di sini ada F, di sini ada M. Di sini juga ada F, di sini ada M. Di sini ada F, di sini ada M. Nah, di sini juga student keempat. Oke. Ini female, male. Di sini juga ada female dan ada male. Di sini juga ada female, ada male, dan di sini juga ada female dan male. Nah, di sini juga ada bagi dua lagi, ada female
dan male. Di sini juga ada female dan male. Oke, di sini juga ada female dan male. Nah, di sini juga ada female dan male. Nah, ada 4 student. Nah, tentu kalau kita lihat yang menjadi elemen dari S1 tentu yang pertama, ini dia. Yang pertamanya adalah FFF. Nah, ini dia. Oke. Tentu di sini ada FFF, oke. Ada FFF 4 kali. Oke. Tentu di sini ada, kita buat ke bawah juga boleh lah. Oke, kita rapikan sedikit lah. Jadi yang dimaksud dengan S1 S1, oke, S1 kita elemennya adalah diantaranya FF, terus ada FFM, oke. FM, lalu di sini ada FF, MF, di sini juga ada FFMM. Oke. Di sini juga ada FFMM, sudah FMFF, FF. Oke, di sini juga ada FMFM, Oke, di sini juga ada FM sudah, di sini juga ada FMF, oke. Sambung ke bawahnya FMMF, FMMM, FM 3 kali M. Oke. Tentu di sini kita sambung dengan MFFF. Kita sambung MFFF. Oke. Kita sambung lagi dengan MFFM. Ada MFFM. MFFM, terus MFMF. 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 MFMM. MFMM. Terus ada MF. MFMM. Lanjut MMFM. Lanjut lagi MMFF. Oke. MMFF. Lanjut MMFM. MMFM. MMFF, MMFM, dan MMMF. Oke, MMF. Lalu yang terakhir adalah MML keempat. MM. Oke, tutup Kurawang. Nah, inilah
list dari elemen dari S1. Nah, sekarang kita lihat elemen S2, sampel space S2. Nah, elemen S2 itu didefinisikan sebagai elemen yang menggambarkan jumlah dari female yang terpilih. Jadi kalau di sini yang pertama FFF itu ada 4. Di sini ada 4F, oke. Di sini ada 3F, di sini ada 3F, di sini 2F, di sini 3F, di sini ada 2F, di sini ada 2F, di sini ada 1F, di sini ada 3F, di sini ada 2F, di sini ada 2F, di sini ada 1F, di sini ada 2F, di sini ada 1F, di sini ada 1F, di sini ada 0. Berarti kalau number of, berarti kita lihat jumlahnya tadi ada yang 0F-nya, ada yang 1F-nya, ada yang 2F-nya, ada yang 3F-nya, dan ada yang 4F-nya. Nah, inilah elemen yang dimaksud pada soal S2. Di mana S2 itu adalah sampel space yang menggambarkan elemen jumlah female yang terpilih. Jadi, jumlah female dari setiap titik sampel pada S1 itu kita hitung. Kalau ada yang sama cukup buat sekali. Seperti ada F-nya 3, di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 3, cukup dibuat sekali. Dan inilah elemen yang dimaksud untuk S2. Oke, saya rasa sangat jelas sekali soalnya. Kita lanjutkan dengan soal 2.8. 2.8 katanya for the sample space of exercise 2.4. Ini soal 2.4 tadi. Sudah kita kerjakan tadi, ada 2 dadu, hijau dan merah. Katanya yang soal A, list the element, the event. Nah, ini event. Kalau tadi sampel space, sekarang event. Event adalah sebagian dari ruang sampel. Di mana event A itu katanya jumlahnya yang lebih besar dari 8. Jadi kalau titik A ini listing the elemennya tadi ada 1, 1. Jadi kalau kita lihat tadi, yang soal 2.4, kan sampel space-nya itu 1, 1, oke, 1, 2, dan seterusnya sampai sebanyak 36 elemen sampai 66. Nah, ini tadi kan soal pada salah saya seri pertama kalau salah. Nah, untuk soal A katanya daftarkanlah elemen event A yang jumlahnya besar dari 8. Jadi kalau A yang besar dari 8 jumlahnya itu ada apa? Tentu yang pertama 45. 45 kenapa? Karena 4 tambah 5 itu kan 9. Oke, 45. Berapa lagi yang besar dari 8? 46. Jumlahnya ya. 4 tambah 6 kan 10. Termasuk dia. 46. 47 nggak ada. Sampelnya kan tidak ada 47. Terus berapa lagi setelah 4? 5. 5 berapa? 54. Oke. 54 jumlahnya 9. 54. 55. 56. Nah, ini yang besar dari 8. Terus berapa lagi? 63. Ada 63. Ada 64. Ada 64. Ada 65. Ada 65. 65. Dan ada 66. 66. Nah, inilah list dari event A 66. Di mana jumlah seluruh titik sampelnya itu besar dari 8. Kalau ini tadi kita jumlahkan ada 9. Kan besar dari 8. Ini ada 10. Boleh kita jumlahkan. Dan begitu seterusnya. Ini jawaban yang A. Nah, kita lihat jawaban yang B. Elemen B then 2 occurs on either. Ada dua-dua. Ada bilangan 2 terhadap kedua-dua dadu. Jadi kalau terhadap kedua-dua dadu,
Kalau B-nya itu tentu kalau kita lihat 1, 2. Oke, 1, 2 ada duanya. Berapa lagi? 2, 2. Ada duanya pokoknya. 2, 2. Berapa lagi? 3, 2. 2, 3 boleh. 1, 2. 2, 1 lah dulu. Biar kita teratur. Yang satu depannya selesai. Kita buat biar teratur. Kita hapus. 1, 2. Jadi berapa lagi? 2, 1. Setelah 2, 1 berapa lagi? 1, 2 sudah. 2, 1. 2, 2. Pokoknya ada duanya. Oke. Berapa lagi? 2, 3. Oke. 2, 4. Oke. 2, 5. 2, 6. Berapa lagi yang ada 2? Berarti 3, 2 lagi ya. 3, 2. Pokoknya ada duanya lah. Depan atau belakang enggak masalah. 3, 2. 4, 2. 5, 2. 6, 2. Nah, ini yang elemen dari event. Ingat, event itu sebagian dari ruang sampel. Kalau sampel space, keseluruhan. Oke, itu yang B. Kalau yang C, kita lihat yang C lagi. Yang C, list the element event C that number greater than 4 come off the green die. Jadi yang pertama itu, yang hijau yang pertama tadi soalnya. Yang pertama lebih besar dari 4. Jadi kalau yang C eventnya adalah, oke, berarti yang pertama itu besar dari 4. Berarti kalau yang pertama besar dari 4 tentu 5, 5, 1. Oke, 5, 2. Oke, kemana sini? 5, 3. Oke. 5, 4. 5, 5. 5, 6. Oke, yang hijau pokoknya yang di depannya itu besar dari 4. Yang di depan itu punya yang hijau. Tadi yang ini tadi punya yang di depan kan punya hijau. Yang di belakang punya merah. Oke. Lalu setelah 5 itu berapa lagi? 6, 1. Karena dia 6 masih besar dari 4. 6, 2. 6, 3. Seterusnya 6, 4. Seterusnya lagi 6, 5. Seterusnya lagi 6, 6. Nah, ini dia. Inilah seluruhnya A, B, dan C. Ini S, ini ruang sampel keseluruhannya. Ini yang soal A, soal B, soal C. Event. Kita lanjutkan. Soal D, list the element A irisan C. Jadi kalau A irisan C, mana A irisan C? 5, 4, 5, 5, 5, 6. Jadi A irisan C, A irisan C, ada di A, ada di C. Oke. Kurung kurawal. A irisan C tentu ada 5, 4. Oke. 5, 4. 5, 5. Oke, 5, 6. 5, 6. 5, 6 A irisan C. Berapa lagi? 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6, 3. 6, 4, 6, 5 dan seterusnya. Oke.
63, 64, 65, oke, dan 66. Oke, ini soal yang D. Oke, kita lihat soal yang E, A irisan B. Jadi kalau A irisan B, A irisan B. Oke. Ada tak A irisan B? Kita lihat. Mana tidak? A irisan B. Ada tidak? Oh, tidak ada ternyata. Jadi A irisan B itu himpunan kosong. Himpunan kosong. Terus yang FB irisan C. B irisan C. Oke. Jadi kalau B irisan C, ada tidak B irisan C? Oke. Ada ternyata ya. 52 dan 62. Jadi 52 dan 62. 62. Nah, kita lihat soalan terakhir. Konstruk diagram Venn A, B, dan C. Jadi kalau kita lihat A irisan ketiga-tiganya tidak ada. Jadi kalau kita lihat tadi dalam soal ini diketahui A irisan B dan irisan C-nya itu tidak ada, himpunan kosong. Maka yang ada itu kalau kita lingkar, yang ada itu hanya A dan C, B, dan C. Jadi kalau A dan C, di sini C-nya. Jadi kalau kita lihat di sini C, oke, A dan C-nya ada. Oke. B dan C-nya juga ada. Oke, jadi ini adalah A, B, dan C. Diagram Venn yang dimaksud ini, dan ini adalah S. Oke. Nah, ini S-nya. Ini yang dimaksud dengan diagram Venn. Jadi karena A dan C itu ada, tadi A dan C, tadi ada jawabannya, irisannya ada, ini A dan C. Oke. B dan C juga ada irisannya. Ah, ini dia. Tetapi A dan B itu tidak ada irisan. Sedangkan A, B, dan C-nya juga tidak ada irisan. Nah, inilah diagram Venn untuk soal ini gitu. Tapi jika seluruh irisannya ada, jika seluruh irisannya ada, maka gambar diagram Venn yang dimaksud tentu adalah A, B, dan C. Ya, ini dia. Ini yang dimaksud kalau seluruhnya ada. Ini S diagram Venn. Nah, daerah arsiran yang ini, kalau ini A, ini B, ini C, maka daerah yang di tengah ini adalah A irisan B, irisan C. Nah, yang ini saja tentu A irisan C, yang ini saja A irisan B, dan ini saja B irisan C. Nah, inilah soal kalau arsirannya seluruhnya ada. Tetapi pada soal yang dimaksud sebelumnya adalah gambar yang benar itu adalah yang ini. Ini yang benar. AB-nya tidak ada, AB dan C juga tidak ada. Oke, saya rasa dua soal ini cukup menarik untuk dibahas pada edisi khusus seri ketiga ini. Kita selalu berharap bahwa apa yang kita sajikan, apa yang disampaikan oleh
Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com ini mendapat perhatian yang serius dari mahasiswa, tidak hanya mahasiswa prodi matematika dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, juga dari prodi-prodi yang menggunakan buku Probability and Statistics for Engineer and Scientist sebagai buku pegangan untuk belajar tentang teori peluang atau teori probabilitas atau statistik matematika 1. Saya rasa perjumpaan edisi khusus 1, 2, dan 3 ini cukup sebagai landasan dasar untuk mengetahui mana itu yang sebagai sample space, mana itu sebagai event. Kita nanti akan teruskan kepada konsep cara menghitung titik sampel. Saya rasa pada pertemuan kali ini cukup dulu. Kita akan jumpa pada edisi khusus berikutnya yang tetap tujuannya untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap teori probabilitas. Sekian dulu, saya Radu Yendra bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com undur diri. Pastikan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.